datanya kita tarik lagi dari Twitter. Oke, kita akan simpan data itu, bisa nanti pakai CSV, bisa pakai Excel gitu ya. Nanti kita bisa pakai CSV dulu. Aduh dingin, di lab 5 dingin, Ibu matikan dulu AC-nya. Ya, oke. Rekan-rekan, ini ya Ibu akan share screen. Oke, ini Ibu sedang share screen untuk RapidMiner-nya. Sebelum kita masuk ke pemrosesan teks, ada ekstensi yang harus rekan-rekan install pada RapidMiner-nya. Caranya gimana? Caranya ada di sini ya. Di menu bar ini, silahkan rekan-rekan cari ekstensi. Oke, kemudian diklik sebelum Ibu lanjutkan, apakah semuanya sudah membuka RapidMiner? Silahkan dibuka semuanya Ya, Bu. RapidMiner-nya ya, sudah? OTW, Bu. OTW, baik. Kita sama-sama ya, kita sama-sama. Ibu tunggu, bagi yang sudah OTW membuka. Bagi yang belum, yuk segera dibuka. Kita sama-sama. Sudah, Bu. Sudah? Oke, yang lainnya sudah semua? Sudah. Sudah, Bu. Bu, belum. Baru nunggu, Bu. Oke, siap. Ibu tunggu. Oke. Kalau sudah selesai, Ibu di info ya, jadi Ibu bisa lanjutkan.
Sudah, Bu. Udah semua? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Lanjut, Bu. Oke, siap. Tadi lupa. Oke, ekstensi ini ya. Extension. Kemudian rekan-rekan silahkan pilih marketplace. Oke, ini sedang tadi ada sedikit ini ya, running untuk connect ke marketplace. Kemudian di sini ada search, ada update, top download, ada top rate, ada purchase, ada bookmark. Silahkan bisa klik yang top download. Nah, ini sedang proses untuk ini rekan-rekan mencari apa sih yang biasa di-download oleh user atau pengguna Rapid Miner yang lain selain kita. Oke, selain kita. Ya, di sini ada beberapa top. Nah, ada berapa top ya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada top 10 yang ditampilkan oleh si top download ini pada Rapid Miner. Jadi ini adalah ekstensi-ekstensi atau tools-tools yang digunakan yang di-download oleh pengguna Rapid Miner yang lain gitu ya, yang paling familiar gitu, yang paling top gitulah. Nah, gitu. Nah, jadi dengan melakukan instalasi tambahan ini agar kita bisa melengkapi operator-operator yang belum ada pada Rapid Miner kita gitu ya. Nanti ngeceknya ada di sini rekan-rekan di bagian extension gitu ya. Nah, di bagian extension ini di sini, oke. Untuk Ibu, karena Ibu dari informatika ini sebenarnya ada banyak yang saya ekstensikan ya. Ada ini tentang deep learning, kemudian ada tentang web mining, ada tentang Python scripting. Ini karena kita bahasa pemrogramannya Python, jadi Python scripting juga Ibu ini ya ekstensikan. Kalau untuk rekan-rekan, kita pakai ini dulu ya. Yang pertama, text processing. Oke, ini Ibu sudah menginstal. Jadi kita ini ya, ini loh keterangannya. Ini saya klik di sini install package-nya dia 0 karena saya sudah install. Nah, Ibu akan nyuwun salah satu dari rekan-rekan saja untuk share screen agar Ibu bisa memandu cara menginstal text processing-nya. Oke, ini punya Ibu close, kemudian Ibu stop share screen. Saya nyuwun salah satu sebagai ini deh, volunteer, sukarelawan untuk bisa share screen-nya, akan Ibu pandu cara ekstensi. Karena tadi Ibu sudah ekstensi. Ya, oke. Thank you, Ludwina. Mbak atau Mas ini? Mbak, Bu. Mbak ya, oke. Thank you, Mbak Wina. Tadi itu ada yang namanya perempuan, tapi ketika menjawab laki-laki. Aduh, maaf ya Mas ya, tadi saya gitu. Oke, text processing dipilih ya rekan-rekan. Nah, kalau sudah bagian bawah itu ada select for instalasi, silakan bisa dicentang. Oke, kalau sudah pilih install one packages, install one package ya, klik aja. Oke, nah dia sudah mendownload tadi itu ya. Kemudian di sini di sisi kiri itu ada keterangan selected for instalasi. Jadi apa sih yang diselect untuk diinstal? Yang atas itu ya. Rekan-rekan pilih text processing. Tadi cuma satu. Nah kalau rekan-rekan ada waktu luang, silahkan di bagian sisi kanan itu ada license for text processing, definisi, confidence interval, dan lain-lain itu dibaca aja. Kalau Ibu langsung aja, di bagian bawah itu ada I accept the terms. Nah, itu dicentang. Kemudian silahkan pilih install one package. Klik aja, Mbak. Oke, nah ini kita tunggu sebentar. Dia sedang download ya. Ya, sedang mendownload. Oke, ditunggu aja sebentar. Ini kalau text processing cukup cepat ya. Kalau yang deep learning dan lain-lain itu dia lama, kurang lebih sekitar 15 menit karena package-nya ada banyak. Kalau yang text processing dia harusnya cepat.
Oke. Nah, kalau sudah, nanti di sana akan muncul update for one package download. Do you want to restart Rapid Miner Study now? Klik aja yes. Nanti Rapid Miner-nya dia akan merestart, merefresh ya. Nanti akan kita cek apakah proses ekstensi text processing yang kita lakukan itu sudah berhasil atau belum. Mbak Lutwina nanti setelah dia selesai merefresh akan ngebuka otomatis Rapid Miner-nya. Kalau sudah nanti di-share lagi ya Rapid Miner-nya. Baik, Bu. Oke. Bagi yang sukses, nanti di bagian sini rekan-rekan, di sini, extension, ini kalau diklik tanda segitiganya itu nanti akan muncul ini, text processing. Oke, text processing. Nah, nanti kalau ini diklik lagi akan muncul banyak operator-operator yang dia di-include ke dalam si text processing ini ya. Oke. Bagi yang baru mengekstensikan satu mungkin munculnya cuma satu, tapi kalau sudah beberapa nanti ada seperti deep learning dan lain-lain gitu deh. Nanti yang penting ya dicari apakah sudah sukses atau belum, apakah sudah terinstall atau belum. Oke, Ibu stop share. Kita sampling punya Mbak Lutwina ya, kita tunggu. Mbak Lutwina sudah sampai mana progres untuk restart itunya, Rapid Miner-nya? Oke, dibuka aja kayak gini. Kita tunggu ya rekan-rekan. Ini sambil yang lainnya juga, kalau misalkan ada kendala di share screen aja, nanti kita bahas bareng-bareng. Ya, blank proses Mbak. Oke, just install the text processing extension-nya di close saja. Ya. Kemudian di bagian extension kiri operator, yes. Nah, itu ya. Dia sudah muncul untuk text processing. Karena kalau baru satu ya seperti itu memang munculnya cuma satu. Text processing. Oke. Bagi yang sudah berhasil, nanti seperti itu ya tampilannya, akan ada ekstensi si text processing ini di dalam Rapid Miner rekan-rekan semua. Oke, Mbak Wina, untuk bagian lokal repository, boleh nyuwun diklik tanda segitiganya, Mbak? Ya benar yang tadi. Buka, iya ke bawah. Itu lokal repository. Di repository atasnya operator Mbak, repository, yes. Itu nomor 3 dari bawah, ada DB, ada temporary repository, lokal repository, bawah lagi. Nah, klik coba. Connection, diklik. Klik aja tanda segitiganya. Klik, oke. Twitternya udah ada ya, koneksi Twitternya. Nanti kita akan narik data dari Twitter kan. Setelah itu kita akan simpan dulu dalam CSV. Kemudian nanti baru kita lakukan text processing. Oke. Yang lainnya sudahkah? Untuk ekstensi ini, text processing-nya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Mbak Lutwina bisa stop share screen? Baik, Bu. Oke. Thank you ya, Mbak Wina ya. Ya, sama-sama, Bu. Oke. Mbak Lutwina 20043. Oke, poin. Satu lagi ya, coba di share screen. Ibu sampling aja. Muhammad Akhil 20096 Muhammad Akhil. Ya, Bu. Coba di share screen, Mas. Sudah berhasilkah untuk ekstensinya? Oke. Ke bawah langsung aja di bagian operator.
Extension text processing. Oke, kemudian di bagian ini Mas, lokal repositorinya mungkin boleh ditanda plusnya, tanda segitiganya boleh diklik. Bentar Bu, masih belum bisa gerak Bu. Oh iya. Oke. Agak berat ya saudara-saudara rapid planner-nya itu. Ya, oke. Connection. Oke. Koneksi akun Twitter. Oh. Ya, oke, sip. Oke, 096 Muhammad Akil ya. Ya Bu. Oke. Thank you Akil, bisa di stop share screen. Oke, rekan-rekan. Jadi hari ini itu kita berencana akan melakukan setelah ekstensi, kita akan mencoba untuk mengolah dan memproses teks. Tentu saja datanya kita tarik dari Twitter menggunakan RapidMiner ini, gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kita pengen mendapatkan informasi yang bermanfaat dari data yang diolah, bermanfaat untuk kita tentunya, gitu ya. Nanti ada data, kemudian ini nanti keywordnya itu yang lagi tren sekarang Mandalika, jadi sirkuit Mandalika. Nanti coba kita pakai keyword itu, sirkuit Mandalika, kita simpan datanya, gitu ya. Nah, sudah bisa menyimpan data yang di download belum? Kalau menampilkan, memproses data, itu kan kita bisa pakai read CSV ya. Oke, belum. Kalau untuk menyimpan, keywordnya adalah write. Nah, tapi sebelum menyimpan, kita akan tarik data dulu, gitu ya. Pertama langkahnya, karena dari Twitter, kita bisa search Twitter. Oke, di sini. Kemudian ingat, materi yang lalu, kita koneksi. Ya, di sini. Agak geser ke sana. Nah, seperti ini. Kita hubungkan garisnya seperti itu rekan-rekan. Oke, ini Ibu tarik di result seperti biasa. Kemudian di sini ada tanda pentung, tanda seru ya. Oh, nggak muncul. Ini biasanya muncul kalau seperti ini. Nah, kalau kita ingin mencari di query-nya, di sini kita tuliskan keyword apa yang mau kita cari gitu ya. Mungkin kemarin contohnya ada COVID, ada BTS. Nah, sekarang kita Mandalika, misalkan seperti itu. Kemudian di sini untuk limitnya bebas, terserah rekan-rekan mau berapa. Misalkan limitnya 500 misalnya. Kemudian language-nya silahkan diisi ID, oke. Nah, sudah. Kemudian kita run dulu ya, hasilnya seperti apa. Ya, kita tunggu. Oke, hasilnya seperti ini ya, seperti kemarin. Jadi ini bahasa Indonesia, Twitter dari bahasa Indonesia. Akun Twitter bahasa Indonesia. Kemudian ada tentang sirkuit Mandalika. Oke, ini ya. From user, language, kemudian di sini ada teks gitu ya. Sobat November, Indonesia dipercaya menggelar. Oke. Nah, ini event bergengsi world bla 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 bla. Nah, ini tentang si Mandalika itu. Kemudian, kalau kita ingin mengambil informasi teksnya saja, ada yang masih ingat kita pakai apa? Ini tarik ke bawah. Ada yang masih ingat kita pakai apa? Kalau ingin mengambil informasi teksnya saja, kita gunakan apa rekan-rekan? Ada yang masih ingat kah? Search atribut. Select atribut. Apa? Search atribut. Atribut. Salah satu coba kalau bersama-sama ini, noise gitu. Template atribut. Select atribut. Select atribut. Oke, kita pilih di sini keywordnya adalah selection ya. Ini selection. Kemudian di sini kita
masukkan select atribut di sini. Ini Ibu ngikuti teman-teman loh ya. Kita masukkan di sini select atribut, kemudian di sini all, ada pilihan all, single subset, dan lain-lain, single. Kemudian di sini dipilih yang text. Oke. Kita coba dulu hasilnya seperti apa. Ya. Kita coba dulu hasilnya seperti apa. Oke, jadi di sini hasilnya seperti ini ya. Jadi untuk atribut-atribut yang lain dia sudah tidak ikut. Nah, kalau kita ingin menyimpan ini, kita keywordnya adalah write. Oke, kalau ingin memasukkan itu, mengimpor itu read, mengekspor itu write. Nah, kita klik di sini, write CSV. Oke. Kemudian rekan-rekan di sini ya, di write CSV-nya ini kita pilih ini, mau disimpan di mana gitu. Ini Ibu kasih nama sampel Twitter. Ada banyak. Ini yang misalkan ketiga, sampel Twitter ketiga. Open. Kalau sudah, oke, kita run. Kita run. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita cek di Explorer kita, Ibu stop share, Ibu menuju ke Windows Explorer-nya. Saya share screen, big data, ini ya, share. Nah ini, sampel Twitter 3, ini punya Ibu sudah ada, sudah tersimpan. Data yang tadi sudah tersimpan di dalam ini ya, repositori saya. Nah, punya rekan-rekan yang lain, sudah tersimpankah hasil tarik data ini? Yang lainnya? Oke, yang lain? Tadi Belum kendala tersimpan. jaringan, Bu. Oh, kendala jaringan. Oke. Hasil datanya itu nanti seperti ini bentuknya. Nah, ini ya, sampel Twitter 3. Oke, bentuknya seperti ini. Nah, begini bentuknya. Oke, inilah bentuk data yang tadi kita tarik dari Twitter. Nah, bentuknya seperti ini rekan-rekan. Oke. Ibu tunggu ya sampai tarik datanya berhasil, karena nanti itu akan kita gunakan untuk pemrosesan teks. Bu, bisa diulangi nggak, Bu? Oke, akan Ibu ulangi. Ibu share screen ya, yang ini, rapid manner. 1, silahkan koneksinya dipasang, koneksi Twitter. Yang kedua, silahkan dicari search Twitter pada operator. Diketik aja search. Nanti akan muncul search Twitter, tarik ke sini. Kemudian di sini itu ada parameter, dikasih query. Query-nya diisi, misalkan MotoGP, Mandalika, atau sirkuit Mandalika gitu ya, bebas, silahkan diisi. Yang penting merujuk ke sirkuit Mandalika. Kemudian kalau sudah, limitnya itu kalau di tempat rekan-rekan mungkin baru 100, dinaikkan aja ya, kan bisa nih diganti limitnya. Kemudian untuk bahasanya kita pilih yang ID Indonesia. Nah, kalau sudah, tadi kan munculnya akan banyak ya, akan banyak sekali atributnya. Kita pilih select atribut. Caranya nyari gimana, Bu? Di operator, ketik aja select. Nanti akan muncul di sini. Dia ada pada atribut selection. Select atribut, tarik ke sini. Kalau sudah, ketika diklik di sini, nanti akan bagian parameter akan ada atribut filter type. Silahkan dipilih single. Kemudian atributnya mau dipilih apa nih yang akan kita gunakan. Pilih yang teks. Nah, kalau sudah, kita mau menyimpan data itu ke dalam format CSV ya. Kita pilih write, nanti akan muncul nih CSV, Excel, dan lain-lain. Kita tarik yang write CSV, kita tempel di sini. Kalau sudah, di CSV filenya ini silakan diklik aja. Mau disimpan di mana, gitu. Kalau sudah di run.
atau di play atau dimainkan. Nah, nanti ini ya, resultnya akan seperti ini. Kemudian di Explorer yang tadi kita posisikan untuk menyimpan data Twitter itu dicek apakah benar sudah masuk atau belum. Nah, gitu. Kalau sudah masuk, klik 2 kali aja, dicek lagi apakah ada datanya atau tidak ada, gitu ya. Oke, Ibu tunggu. Bagi yang mengalami kendala, share screen aja. Nanti kita selesaikan bareng-bareng. Bu, ini kok Bu, nggak ada, mohon Bu. maaf, Bu. Cara ngeceknya gimana, Bu? Saya cek di Explorer nggak ada. Sudah yakin ya? Sudah di-run dan file yang dituju itu sudah betul? Tadi disimpan di mana? Disitulah kita cari. Jangan-jangan tadi nyimpennya di dokumen, nyarinya di local disk D. Wah, ya nggak ada. Jangan-jangan tadi nyimpennya di download, nyarinya di picture. Ya, makin nggak ada. Dicek dulu tadi disimpan di mana, kemudian dicari di Explorer itu. Ada, Bu. Ada ya? Oke. Ini bentuknya Excel ya, Bu? Dibuka di situ, Di dibuka filenya. pakai Excel bisa. Sudah semua kah rekan-rekan? Bu, tadi yang diambil teks ya, Bu? Iya, betul. Ibu tunggu ya rekan-rekan. Kalau ada yang bingung atau ada kendala, share screen aja. Nanti kita selesaikan bareng-bareng. Nanti data itu akan kita pakai soalnya. Izin mute nggih.
Rekan-rekan gimana? Sudah semua kah untuk datanya? Kalau sudah, Ibu lanjutkan ya. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ingin banget dilihat. Bentar. Lanjut, Bu. Sorry, tadi Ibu bersin. Dingin banget di lab. Oke deh. Karena saya sendirian. Coba kalau ada rekan-rekan di sini ya. Pasti hangat. Oke, Ibu share screen. Mana tadi rapid manner saya? Ini ya. Nah, oke. Kalau kita sudah punya data dari rapid manner, rekan-rekan, dari Twitter yang diambil dari rapid manner, yang tadi Ibu delete, oke. Kemudian kita mau memakai data itu ya untuk melakukan ini text processing ya. Kita akan mengolah data, kita akan memproses teks menggunakan rapid manner biar dapat informasi yang bisa bermanfaat untuk kita. Nah, jadi yang pertama kita read CSV karena tadi kita simpannya dalam CSV. Oke, kita read CSV. Kemudian di sini bisa klik 2 kali untuk membuka atau import configuration wizard ya. Kita klik 2 kali atau import sama aja. Silakan dipilih, disimpan di manakah data tadi. Nah, kalau Ibu ini ya sudah Ibu kasih bintang. Sampel Twitter 3 yang data dengan rekan-rekan. Ibu next. Next. Oke, finish. Oke, kita resultkan dulu. Ibu, maaf. Ya, Bisa pelan-pelan nggak, Bu? Iya, Oke. terlalu cepetan, Bu. Ya, sorry, maaf ya. Saya ulangi lagi. Hapus saja. Oke, gini ya. Untuk mengimpor data yang tadi sudah kita tarik dari Twitter, kita cari aja di sini di operator read CSV, kita masukkan ke kanvas begini rekan-rekan. Kalau sudah, kita bisa klik 2 kali pada read CSV ini atau import configuration wizard. Ya. Oke, Ibu izin merecord ya. Recording in progress. Ya, kita punya operator CSV, kita tadi sudah punya data, bisa klik 2 kali atau pilih import configuration wizard, sama aja ya, dari sini misalnya. Kemudian di sini select your data location, silahkan dicari tadi data Twitternya diletakkan di sebelah mana. Nah, kalau Ibu sudah Ibu kasih bintang, Ibu kelompokkan jadi satu di dalam folder big data. Ibu cari sampel Twitter ketiga ini ya. Kemudian Ibu pilih next. Nah, saya pilih next. Oke, saya pilih finish. Nah, sudah? Kalau sudah, di sini akan Ibu resultkan. Ya. Ibu result. Kemudian Ibu run. Kita cek seperti apa bentuknya. Nah, bentuknya seperti ini rekan-rekan. Oke, jadi ini ada sobat, ya, ini ada jadwal dan lintasan balap untuk MotoGP musim 2022 telah dirilis beberapa waktu lalu, bla bla bla. Ini ada retweet @cacaidul, gitu ya. Isinya adalah @radenrauf. Nanti kamu akan dapat jodoh yang lebih baik, bahkan dari ekspektasimu. Ini dia entah gimana nih, entah mungkin gambar, entah apa gitu ya, terkait dengan si Mandalika itu. Oke, sekarang mulai susah nerbangin drone di sekitar sirkuit Mandalika Lombok. Nah, ini nggak tahu kenapa kok mulai susah ya. Mungkin ada sirkuitnya, langsung ada area-area yang tidak boleh dikunjungi. Nah, itulah Ibu kurang paham karena belum pernah ke sana. Bagi yang rumahnya Lombok, mari kita main ke rumahnya. Oke, terus nah ini ya rekan-rekan, ada retweet, kemudian ada terkadang ada link mana ya, ada URL. Nah ini ada HTTPS bla 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 bla, ini ada HTTPS bla 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 bla, HTTPS, ini ada link. Oke. Nah ini ada Bismillah Maret 2022 nonton MotoGP di Mandalika. Oke.
Ya, nah datanya yang kita dapatkan seperti ini rekan-rekan. Kemudian ini itu kan ada data teks atau apa ya istilahnya, ada data yang tidak kita butuhkan gitu, seperti retweet, link. Kita kan butuhnya adalah isi atau data yang mempunyai nilai, yang valuable gitu kan ya. Nah, kemudian kita akan mencoba mengekstrak informasi ya dari data yang kita punya ini. Kebetulan ini datanya sampelnya ada 760 sampel. Ibu kurang tahu kalau punya rekan-rekan karena tadi menentukan limitnya beda-beda ya. Ada yang 100, 300, 500, 700 dan lain-lain. Nah, yang penting ada datanya. Di sini punya Ibu 760 sampel. Oke, kita akan membersihkan data dulu nggih. Datanya kita bersihkan dulu. Kita balik lagi ke desain. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih error kah? Bu, punya saya jadi 3 kolom ini. Tadi waktu ininya, waktu apa? Seleksi atributnya sudah dipilih single belum? Sudah, Bu. Ada Ini hasil ada simpanannya apa? juga 1. Iya Bu, ini jadi 3 Bu, 3 kolom. Oke, Ibu stop share. Ibu stop share dulu. Recording Saya stopped. pause dulu recordingnya ya. Oke, yang tadi ada error, coba di share screen. Ini, Bu. Terus Nah, ini ada yang kayak gini, Bu. di next aja. Finish. Coba di result kan. Run. Tuh, jadi 3. Sama Bu. Apa Ada itu? sama, Bu. Cuman ini, Bu. Itu kok ada, coba ingatnya itu dipanjangkan dong. Oke. Kita ulangi lagi ya. Nah, ini kan ada 3 kolom. Coba balik ke desain, Mas. Balik ke desain. Bagi rekan-rekan yang lain juga, balik ke desain. Desain, itu kan result. Sampingnya result. Oke. Diulangi lagi aja, narik datanya. CSV-nya dihapus aja. Yuk, itu dihapus juga. Oke. Koneksi Twitter-nya dipasang lagi. Oke, kemudian search Twitter-nya dipasang lagi. Dipasang. Oke, koneksikan dulu. Ya, search Twitter-nya diklik. Para query-nya. Query. Mandalika. MAD. Oke, limitnya dikasih 500 misalnya. Oke, sabar. Language-nya, Mas? Language, Belum, bahasa. Belum. Nah, itu dikasih ide. Ya, kalau sudah jangan di result dulu. Kita langsung aja biar agak cepat ya. Di operator. Coba cari select. Ya itu. Ya oke, masukkan ke sana. Kemudian, nah itu di single. Kemudian dipilih teks. Include spesial atributnya dicentang. Ya. Kemudian bright. BRI. CSV. Oke. Ditarik. Oke. Kemudian nah itu dipilih dulu mau disimpan di mana CSV filenya. Oke. Kasih nama dulu. Oke. Kemudian di result. Ya, di run. Nah, itu sudah seperti itu ya. Harusnya ini sudah betul. Kemudian coba kamu cek pada foldermu tadi, apakah sampel 2 sudah masuk atau belum? Udah, Bu, ini, Bu.
Sudah ada ya? Oke. Kemudian balik ke rapid miner. Bu, maaf Bu, tadi yang di parameter select atribut tadi yang dicentang include Select spesial. atribut, single, kemudian atributnya pilih yang text, kemudian include spesial atributnya dicentang. Nah, kalau sudah, untuk memastikan sekali lagi, Mas Peter, coba hasil sampel 2 kamu open. Itu kan nanti akan membuka di Excel. Open yang di sini apa di rapid miner, Bu? Yang di situ, yang di repository, yang di Explorermu. Ini udah, Bu, ini. Sudah kamu buka. Ini, Bu. Hasilnya berapa? 1 kan? Atau berapa? 1. 1, close. Balik ke rapid miner. Sudah. Coba itu semua kamu hapus. Retrieve sampai dengan write CSV-nya kamu hapus. Nah, oke. Sekarang kita balik lagi di ini ya, read ya, read CSV. Oke. Kemudian kamu masukkan data sampel 2 tadi. Oke. Ya, next. Finish. Oke, resultkan dulu. Santai. Ojo grogi. Ya, run. Oke, sudah 1 teks ya. Sudah 1 kolom ya, yaitu teks. Bagi rekan-rekan yang munculnya itu lebih dari 1 kolom teks, langkahnya seperti tadi nggih, rekan-rekan semuanya. Oke, aman Peter? Aman, Bu. Aman ya. Ya, Ibu lanjutkan kalau gitu. Ini udah nge-record belum ya? Recording in Nah, progress. Ibu lanjutkan. Ya. Oke, ini ya, tadi sudah. Nah, ini sudah muncul seperti ini, rekan-rekan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan gitu ya. Ada ada Twitter, ada data tweet, ada retweet, ada yang pakai link. Nah, sekarang kita akan coba bersihkan. Ada yang tahu cara membersihkannya pakai apa? Keywordnya adalah ini ya, replace. Oke, replace. Kemudian di sini, ini ya, replace. Nah, kalau sudah, jadi replace ini dulu sudah kita pelajari, fungsinya yaitu kita akan mengubah atau menghapus karakter tertentu yang kita inputkan pada replace word. Jadi kita tadi ada retweet, add. Ini saya turunkan dulu. Ya, ini Bu resultkan. Kita cermati dulu. Ini saya. Ya. Nah, ya. Rekan-rekan, kalau kita lihat di sini, ini kan struktur dari retweet itu adalah RT, retweet, add, bla bla bla, titik 2 gitu ya, spasi apa gitu ya, apa yang dia ingin katakan. Nah, strukturnya seperti ini, itu. Ada lagi nggak ini? Nomor 10. RT, spasi, add, bla bla bla, titik 2, spasi apa yang ingin dia katakan. Gitu ya. Jadi struktur dari retweet itu seperti itu nih. RT spasi add titik-titik gitu ya. Titik 2 spasi. Nah, kita ingin menghapus yang tidak penting seperti ini. Jadi kita pinginnya tuh langsung gitu ya. Langsung data nomor 10 ini ya langsung Pantai Mawun dan Kuta Mandalika malam ini HTTP sekian gitu. Nggak usah pakai retweet add Ipung Lombok, nggak usah seperti itu. Ya. Nah, kita akan menghilangkan itu. Tadi kita sudah tahu struktur dari retweet seperti itu dan strukturnya itu sama, sehingga di sini, kita tambahkan operator replace ya di sini. Kemudian di sini ada replace
what ya, kita gunakan regular expression seperti yang dulu sudah kita pelajari. Jadi yang mau di replace apa nih, gini ya, retweet, oke. Strukturnya tadi RT, kemudian spasi, kemudian add gitu ya. Setelah itu kan bla 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 gitu ya. Apa mbohiku caca idul, tadi ada, kemudian ada ipung malam, ada macam-macam gitu ya. Kita bisa kasih tanda bintang. Bintang ini artinya setelah add yang dia akan dihapus sampai apa nih ya? Sampai dengan tanda titik 2. Kita kasih spasi juga ya. Jadi biar langsung gitu, biar udah nggak ada spasi lagi. Jadi biar langsung ke kiri. Replace B apa? Kosong aja gitu ya. Kalau sudah kita resultkan antara ini kan yang example-nya sama yang ori, jadi biar kita bisa bandingkan ya. Nah, kita run. Ada 2 nih rekan-rekan, ini dan ini. Kita cek apakah sudah hilang yang tadi kita ini ya, kita replace. Oke, ini yang pertama nih. Misalkan ini ya, nomor 5 atau mungkin nomor 10. Nomor 10, RT at ipung lombok titik 2. Kita cek di sini. Oke, saya panjangkan. Ya, ini ya, nomor 10. Pantai Mawon dan Kuta Mandalika malam ini. Oke, nomor 10. Pantai Mawon dan Kuta Mandalika malam. Jadi sudah sukses ya. Retweetnya, add, bla bla bla, titik 2, spasi, ini ada spasinya. Itu sudah berhasil kita hilangkan. Jadi kita bisa langsung dapat core-nya dari teks itu. Pantai Mawon dan Kuta Mandalika malam ini. Ini harusnya dia sudah tidak ada, ini ya. Ini yang replace, ini yang orinya. Oke, harusnya di sini dia sudah tidak ada keterangan retweetan, jadi langsung ya. Kalau yang ini mungkin masih orinya, jadi masih banyak retweetan. Nah ini ya, kalau di scroll kayak gini masih banyak nih retweetan. Kalau yang ini sudah kita bersihkan, jadi harusnya dia sudah hilang, udah nggak ada retweetan lagi tuh. Oke, gitu. Sampai sini, adakah yang belum sukses? Masih aman? Retweetnya, Ibu. Masih ada retweetnya. Iya. Nah ini ya, replace what di sini RT, kemudian besar kecil pengaruh ya. Jadi silakan disamakan RT spasi, ini ada spasinya rekan-rekan. Kemudian add ya, titik, ini ada titik, kemudian tanda asterik atau bintang, titik 2, spasi, ini ada spasinya lagi setelah titik 2. Nah, kalau sudah di run. Atau mungkin kita bisa ini, di share screen aja. Recording Pause dulu stopped. recordnya. Di share screen aja, nak. Biar kita bisa langsung ke ininya. Oke, replace-nya dimatikan dulu deh. Replace-nya dimatikan dulu. Kita cek apakah datamu sudah betul. Gimana, Bu? Replace-nya di enable dulu, di disable, ya di enable. Klik. Nah, oke. Terus reach action-nya di result-kan dulu. Run. Oke, datanya sudah betul ya. Ya, itu masih ada retweet-nya ya di posisi nomor 10 ya. Oke. Kemudian ya replace-nya dimasukkan. Oke. Kemudian di bagian replace, diklik dulu replace-nya. Itu CSV-nya dimasukkan ke replace dong. Ya. Kemudian replace-nya di result-kan. Orinya juga. Kemudian replace di parameter, jangan di run dulu. Di parameter, replace what? Parameter guys, parameter, atas, replace what? Parameter, kanan, Hup. Turun ke bawah, turun lagi, ya, itu RT spasi add titik, setelah add ada titik. Oh, ada titik.
bintang titik 2 spasi. Nah, sekarang run. Iya. Nah, itu dibesarkan dulu dong, dipanjangkan dulu teks ID-nya. Cari dulu di yang asli. Yang asli, yang ada retweetnya nomor 3 tuh kayaknya. Retweet Iya, Bu. @caca idul, gitu ya. Retweet Iya. @caca idul. Nah, harusnya kan @Raden Rauf nanti gitu kan ya. Coba di example set replace-mu. Nah, itu kan sudah hilang tuh retweetnya. Nomor 3, nomor 3. Nomor 3 dulu dong, Iya, fokus. Bu. Nah, kan udah hilang tuh retweetnya. Retweetnya loh ya, bukan Iya, Bu. isinya Iya. loh ya. Nah, sampai sini paham? Iya, paham, Bu. Oke. Berarti kamu sudah berhasil untuk menghilangkan retweet @cacaidul titik 2, kemudian isinya. Tadi sudah langsung ke isinya. Yang lainnya? Bisa, Yang Bu. lainnya sudah beres? Bisa ya? Yang repeat what-nya tadi apa, Bu? RT replace word-nya tadi ini ya, Ibu share screen. Ini RT spasi titik bintang titik 2 spasi. Itu. Ada lagi? Bu, yang tadi sebelum bersihkan data itu judulnya apa, Bu? Yang sebelum bersihkan data. Sebentar. Ya, yang ke Ini. operator terus CSV import data. Terus dimasukkan datamu. Ini replace. Cari Itu aja. ngapain? Ini. Judulnya buat bikin apa itu? Yang ini. Yang ini ya? Yang kamu tanyakan. Halo? Nah, itu step-stepnya gimana ya? Yang kamu tanyakan yang ini atau yang pada saat input tadi? Oh, jadi itu judulnya input data gitu, Bu. Kalau yang Ini tadi, untuk membaca data ya, Mas. Read CSV itu membaca data. Kalau yang pertama tadi, kalian kan belum punya nih data dari Twitter tentang sirkuit Mandalika. Kalau write itu untuk ini ya, yang write ini untuk mengekspor data. Tapi kalau yang read ini beda ya, write sama read. Nah ini, kalau ini untuk mengimpor data, data yang sudah kita punya kita imporkan pakai ini. Kalau kita mau pakai data yang kita punya di RapidMiner pakai read CSV. Bisa read Excel, read GLL, read SPSS gitu ya. Salah satunya bisa pakai read CSV. Gitu. Ini kayaknya dulu sudah deh. Gimana? Ada yang bingung lagi kah bagiannya yang ini read CSV? Bu, izin nanya, punya saya kan, saya masuki replace what-nya itu kan seperti yang penjelasan Ibu, tapi masih error. Oke, di-share aja Mbak. Sebentar, sebentar. RT spasi titik bintang titik 2 spasi kemudian di run. Seperti ini, Bu, kembali lagi. Sebentar, itu prosesnya fix now. Tolong itu diklik dulu fix now-nya, fix now. Cancel. Ya. Oke, hapus dulu Mbak.
result sama orimu hapus dulu. Oke. Coba replace-mu, kamu enable dulu di kanan. Reach mu, tolong di resultkan dulu. Kita cek datanya sudah betul atau belum. Oke, di run. Oke ya, balik ke desain. Oke, oke. Di replace-nya diaktifkan lagi. Ya, kemudian orinya taruh yang bawah. Oke. Replace word-nya. RT spasi add titik bintang titik 2 spasi. Titik 2 bukan titik koma ya. Oke. Ya, Bu, titik 2. Coba di run. Tetap, Bu. Coba itu atribut filter type-nya diklik, Mbak. Di parameter. Tadi kamu nulisnya di replace word kan ya, bukan di replace by kan ya? Iya, Bu, di replace what. Oke, atribut filter type-nya all-nya diklik coba. Coba pilih single. Kita coba try ya. Kemudian atributnya. Oh, memang cuma ada satu deh. Oke, di replace word-nya. RT. Mbak, tolong itu kursor mouse-mu di itu geser dong. Nah, titik bintang. Titik 2. Spasi. Terus ini Mbak, atribut filter tab-nya di all aja. Itu di all. Harusnya sih sudah bisa. Input connection is missing. Hapus aja Mbak replace-mu yang ini. Lihat aja. Oke. Coba diulangi lagi. Kamu impor datanya pakai RCSV-nya. Diulangi lagi. Oke, ulangi lagi. Read. RCSV, oke. Kemudian diklik 2 kali. Oke. Next. Oke, next. Finish. Di-resetkan dulu. Ya, di run. Oke, dicek ya. Kamu ada berapa data? 443 sampel. Ya, oke. Balik ke desain. Kemudian search replace. Oke, itu. Yang bawah. Ya, kemudian Mbak. Coba parameter, masuk ke parameter. Replace word, yaitu all, benar, all. RT spasi. Kemudian kasih titik. Bintang. Titik 2. Spasi. Oke. Kemudian diklik di area bebas, Mbak. Diklik di bebas. Klik gitu. Oke. Ya masih ada tanda pentung ya. Harusnya setelah kita isikan itu tanda pentungnya sudah hilang. Coba gitu aja dulu. Kayak gini dulu. Orinya nggak usah di running. Di run. Masih ada itu ya. Kenapa? Kalau dihubungkan ulang bisa nggak ya?
Dihubungkan ulang. Maksudnya yang mana yang mau dihubungkan ulang? Read JSP ke replay terus baru di resolve. Oke, coba di close dulu. Yang itu, yang garisnya. Garisnya dari read CSV. Itu oke. Diulangi lagi. Replace word-nya diisi lagi, Mbak. Oke, kalau misalkan coba diklik area bebas. Masih ada tanda pentingnya ya. Klik lagi replace-nya. Nah, kok dia hilang ya? Padahal tadi kita sudah atur bahwa replace-nya adalah retweet. Reggetnya sudah kita isi. Tapi ketika diklik kok dia hilang ya? Pantas ketika di run itu dia nggak mau. Iya Bu, seperti itu Karena dari tadi. Kalau punya ibu, kalau rapid miner saya, dia nggak hilang, reggetnya masih tetap ada. Meskipun sudah di run. Hilang kalau saya hapus. Kok aneh ya? Coba ini Mbak, sambil kalau include special attribute-nya kamu centang. Terus kamu isi lagi, yang terjadi seperti apa? Kita cek aja. Langsung Masih di run Bu. di itu dulu, area bebas. Tetap Bu. Terus replace-mu diklik lagi. Nah, tuh reggetnya hilang loh. Padahal tidak ada yang menghapus ya. Mungkin saya coba dulu Bu. Oke. Jadi saya jadi penasaran nih, kenapa kok reggetnya bisa hilang ya? Regget regular expression. Oke, nanti kalau belum bisa, coba Ibu cari juga. Jadi saya jadi ini ya, penasaran. Kok bisa ya? Setelah kita tuliskan diklik bebas gini, kok dia bisa hilang? Padahal harusnya tetap ada gitu reggetnya. Nah, ini kan seperti ini ya tadi. Kemudian diklik bebas gitu, saya klik lagi, harusnya dia ada. Tapi kok hilang? Karena dia pada saat Mbak Lutfina tadi klik bebas dia hilang, makanya tanda pentingnya tetap ada, ketika di running dia nggak bisa. Karena reggetnya minta diisi gitu. Makanya tadi missing, ya, missing, kehilangan regular expression dia. Padahal sudah kita tuliskan ya. Ya, coba-coba dulu lagi Mbak. Nanti belum ada, coba tak carikan solusinya. Masalahnya penasaran juga Ibu. Baik Bu. Oke. Sekarang Ibu lanjutkan ya. Ini sudah saya record belum? Oke, kita mulai record lagi. Recording in progress. Nah, ini tadi untuk membersihkan itu ya, data retweetan. Nah, sekarang kalau kita ingin membersihkan, tadi kan ada link juga ya, HTTP, ada URL juga. Kita bisa tarik replace satu lagi di sini, rekan-rekan. Replace ya, kemudian tarik ke sini. Oke, replace di sini. Nah, ini kan dia muncul nih. Harusnya keluar ya keterangannya missing gitu. Kemudian di sini kita isikan, jadi kita mau menghapus URL-nya ya, di bagian replace word-nya kita isikan http ini ya, titik bintang seperti ini. Nah, ini loh, setelah Ibu klik bebas, ini kan dia tanda pentingnya langsung hilang. Kalau saya klik lagi seperti ini, nah, dia masih tetap ada reggetnya. Tadi kok hilang ya. Oke, kemudian Ibu run, ini yang orinya saya tampilkan juga sekalian. Ini ya, saya run. Oke, rekan-rekan. Ini ya, ini oke, HTTP, bla bla bla. Kemudian yang ini, harusnya dia sudah hilang HTTP-nya. Ya, ini sudah hilang ya. Yang menyisa hanya tinggal, ini sudah bersih, tanpa example set replace kedua, tanpa retweet, tanpa link URL. Ya. Jadi harusnya ini isinya. Nah, sekarang
Oke, sudah. Ibu kembali ke desain. Kita sudah punya dua ini ya, replace. Kita akan masukkan tadi ekstensi yang sudah rekan-rekan install pada RapidMiner-nya masing-masing di bagian ini, extension ini ya. Kemudian dipilih, di sana ada text processing. Silakan cari text processing-nya. Kemudian kalau sudah, silakan dicari proses dokumen from data gitu ya. Proses dokumen, Ibu agak ke sini kan. Nah, ini guys, proses dokumen from data. Tarik di sini. Oke. Ya, seperti itu. Jadi dari replace kedua, example-nya itu dihubungkan di ini ya, exa ini sini. Jadi, nah seperti ini. Kalau biasanya kan ini ya, lurus. Kalau ini, nah exanya dengan exa example-nya. Tarik di baris kedua. Kemudian nanti akan ada tanda pentung di sini. Tanda apa sih ini? Tanda seru ya, tanda pentung loh. Nah, di sana ada keterangannya sih, harusnya kalau diklik ya ini. The example set must contain at least one text attribute. Oke, jadi artinya di sini data example kita itu dia harus mengandung setidaknya satu atribut teks ya. Kalau kita lihat oke, got it. Di sini rekan-rekan, Ibu klik CSV-nya, kemudian di sini ya, saya scroll ke bawah. Kalau misalkan ketutup, tinggal kalau misalkan cuma sampai sini aja, show advanced parameter. Kalian klik, di scroll ke bawah. Nah, kemudian di sini dataset metadata information gitu ya. Klik aja. Edit list. Oke. Kemudian kalau di sini ada keterangan atributnya ya. Text ID ini masih polinomial, padahal kan pengennya adalah bertipe teks gitu ya, new-nya tadi. Jadi harus kita ubah. Oke. Nah, bisa diubah dari sini atau bisa diubah dari dari operator yang lain itu juga ada. Ya. Oke. Nama operatornya adalah nominal to text, bisa dibaca, atau Ibu misalkan Ibu cancel ya, dari sini ini bisa langsung teks gitu, atau kita cari nama operatornya adalah nominal. Nah, bisa pakai yang ini, nominal to text gitu ya, bisa bebas mau pakai yang mana. Jadi setelah replace ini dikasih nominal to text. Oke, ini saya agak masuk ke sini dulu. Nah, ini baru masuk ke sini. Iya. Oke. Oke. Kemudian kalau sudah, kita bisa klik 2 kali pada ini ya, pada atribut proses dokumen from data. Ini sambil diikuti ya rekan-rekan. Nah, di sini. Oke. Jadi ini itu ada di dalam sini. Oke, ada di dalam sini ya. Ibu klik 2 kali. Nah, ini. Ya, proses dokumen from data. Jadi ada di dalamnya itu. Oke. Nah, di sana kita bisa memasukkan proses-proses yang lain ya di dalam proses itu. Jadi level 2 ini, kalau tadi itu level 1, kalau ini turun gitu ya. Di dalamnya proses teks data ada pemrosesan lagi gitu. Nah, level 2. Tadi sudah Ibu klik 2 kali. Kalau ingin kembali ke depan, ini ya yang diklik proses ini loh. Nah, ini kita klik ya. Nanti masuk ke sini, rekan-rekan. Oke. Kemudian kita cari ke operator ini text processing. Oke, di bagian text processing, di sini kita cari tokennya. Kok belum muncul ya? Langsung di sini aja.
text processing. Nah, ini tokenisasi. Tokenize. Coba sudah bisa. Oke. Selamat Lupina, sudah bisa. Ya, Ibu masukkan tokenize di sini. Oke. Ya. Nah, garisnya dihubungkan kan dengan yang tadi tokenize. Kalau sudah kita ini sudah betul. Ini tokenize itu fungsinya untuk memisahkan satu kata dengan kata yang lain, gitu ya. Kemudian kita bisa balik ke menu utama. Kita coba run. Apakah sukses ataukah ada errornya? Oh, sorry. Coba kita run sekali lagi. Oke, kok belum muncul ya? Sama Bu, nggak muncul. Oke, sebentar. Ini kok masih ada errornya. Oke, got it. Bentar. Ibu stop sharing dulu. Recording Biar stopped. nanti nggak bingung. Kita balik ke sini. Kita fixkan bersama-sama di sini. Oke, tokenize-nya di sini sudah diatur, sudah betul gitu ya. Oke, benar di sini. Sudah betul. Ini vektornya sudah TF-IDF, oke, add metadata. Ini sudah betul pengaturannya. Oke. Saya balik ke bagian proses. Oh alah. Coba kita run. Ya, hasilnya seperti ini teman-teman. Tadi itu belum muncul karena saya balik ke desain ini ya. Tadi garis ini loh, belum kita resultkan ke dokumen. Tadi kan cuma gini aja ya. Kita tarik gini. Kayak gitu, kemudian kita balik ke proses. Kita run. Ya, munculnya seperti ini. Ini apa? Ini adalah, kita record dulu ya. Ya, Ibu lanjutkan. Recording in progress. Oke, share screen lagi. Ya, jadi di proses ini kita klik 2 kali di sini, kita masukkan tokenize-nya, kemudian kita hubungkan. Nah, ini di sini, dihubungkan ke sini, gitu ya. Kemudian kalau sudah kita balik ke menu utama, kemudian kita pilih run. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Jadi ini ya hasilnya. Dia memecah per kata. Ini namanya adalah data TF-IDF. TF-IDF, yaitu suatu teknik untuk menghitung berapa kali suatu data itu muncul dalam suatu dokumen, gitu ya. Nah, ini misalnya kata antara itu dia muncul, nah ini ya, dia ada nilainya yaitu 0,246. Kalau ini alcor itu dia 0 gitu ya. Kemudian kita cari yang ada nilai-nilainya lagi. Nah, misalkan ini Lombok ya, dia muncul ini ya, nilainya adalah 0,253. Nah, seperti itu. Oke. Ibu, ya? Boleh diulang nggak? Soalnya aku ketinggalan. Oke. Ibu stop share aja. Recording Ya, stopped. langsung aja Mbak di penyanjengan di share screen aja. Kita bareng-bareng. Penyamu di share screen aja. Oke. Untuk replace kedua, itu garis yang ori nggak usah di result kan Mbak, dihapus aja.
Oke. Kemudian kamu cari di operator nominal to text. Enggak. Nah, itu nominal to text. Karena tadi kan ini ya, nominal ya itunya. Nah, sudah. Kemudian kamu tarik lagi di bagian ini, Mbak, apa ekstensinya. Nominal to text-nya dihapus, kemudian kita masuk ke ekstensi yang tadi sudah. Oh, ininya di apain ya, Bu? Belum dirisetkan dulu. Oh, Belum dirisetkan dulu, Mbak. Hapus aja. Ke ini, ekstensimu tadi. Nominal to text yang operator, tulisan yang ada di operator. Itu kamu hapus. Nah, kamu cari extension bagian bawah. Scrollnya bagian bawah. mana ya, Bu? Scroll ke bawah, Mbak. Nggak usah diketik extension, nggak usah. Ini. Nah, itu text processing, kamu klik. Nah, itu proses dokumen from data. Taruh di bawah aja, Mbak, biar nggak tumpang tindih dengan yang tadi ya. Kemudian itu bagian nominal to text eksanya yang atas, kamu hubungkan dengan proses dokumen yang eksa yang kedua. Nah, sekarang eksanya kamu resultkan dari proses dokumen from data itu. Klik 2 kali. Oke, kamu cari token, itu di scroll ke atas aja yang tadi. Ya, masuk ke extension. Tokenisasi, atas Mbak. Ya, tokenize, taruh aja. Oke, kemudian hubungkan garis doc dengan doc. Doc dengan doc paling kanan. Kembali lagi ke proses. Ya. Coba sekarang di run. Kita tunggu sebentar. Sudah, Bu. Makasih ya, Bu. Oh, sudah, Bang. Ini kok belum tampil ya di tempat Ibu ya? Di tempatmu? Ya. Oke. Di sini udah tampil. Oke deh. Oke ya. Oke, Bu. Ya, bisa di stop share screen. Ibu lanjutkan ya. Recording in progress. Oke, Ibu share screen lagi. Ya. Oke, ini ada ini ya data. Ini tadi, ini adalah data TF-IDF ya. Tadi sudah Ibu jelaskan. Oke. Sampai sini dulu. Adakah yang masih error-error gitu kah rekan-rekan? Bu, maaf, yang di proses Recording dokumen stopped. tadi di setting apa enggak ya, Bu? Enggak, cuma masukin tokenize-nya aja. Kok Ini ya. saya ada tanda itunya, Bu? Ini toh, klik 2 kali. Masukkan tokenize, terus doc dengan doc dihubungkan, doc dengan ini dihubungkan. Sudah, cuma itu saja. Belum ada pengaturan yang lebih lanjut. Adakah yang masih error?
Kalau di Ini, bahasa Bu. informatika tuh error gitu ya. Masih belum betul. Gimana? Punya Leo masih error? Iya, Bu. Coba di share screen. Nah, ini, Bu. Masih, Bu. Oke, coba diklik 2 kali. Proses dokumen from data. Oke, tokenize ya. Proses. Itu salah sambungnya, Itu Bu. sambungannya harusnya di bawah, Mas. Dari nominal to text, itu sambungkan ke Ini, Bu. proses ya. Nah, itu sambungan ke yang bawah. Eksa dengan eksa. Ya. Ini. Heeh. Sekarang kamu running lagi. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke ya. Ada lagi yang sudah bisa di stop share screen, rekan-rekan. Ada lagi yang masih belum ini betul. Bu, saya boleh share screen soalnya tadi terlambat, Bu. Oh ya, Bu. Oke, boleh, silahkan. Yang bisa dipandu dong temannya untuk menghasilkan data TF-IDF-nya. Bisa minta tolong dipandu temannya. Wina, bisa minta ini ya dari Mbak Wina yang sudah Ya, Bu. berhasil TF-IDF-nya. Bisa minta Iya. tolong Mbak Wina dipandu. Rekan-rekan yang lain bisa minta tolong memandu Mbak Wina untuk menghasilkan data TF-IDF yang 00 tadi. Itu dari nominal to text kita resultkan ke proses dokumen yang eksa dengan eksa. Ke sini ya? Iya. Yang belakang. Yang bawah. Gimana? Esa sama Du. Ini ya? Ya, terus Eksa sama yang kanan sendiri result. Carinya proses dokumen from data, Mbak. Bukan proses dokumen. Apa yang dicari tadi? Bener di ekstensi, Mbak. Paling bawah, Mbak. Extension. Proses dokumen from data. Transformasi. Diketik aja Mbak, kalau nggak ada diketik. Yang dicari di operator ini apa? Proses dokumen from data.
Proses. Ini ya. Iya, Iya. Terus itu eksa ke eksa. Udah Terus Mas, terus diklik 2 kali di proses dokumen. Masukin tokenize. ini langsung di run ya. Iya, balik dulu. Pencet prosesnya dulu. Balik dulu proses. Yang biru itu, yang proses. Ya. Ya ada. Udah? Terima kasih ya Mas. Thank you Fatra, Chandra, dan rekan-rekan tadi yang lain yang sudah membantu Ibu untuk ini ya, memandu Mbak Wina. Jadi, Ibu lanjutkan ya. Recording in progress. Ya, Ibu share screen lagi. Oke, jadi tadi kita sudah ini ya, hasil resultnya adalah data TF-IDF, yaitu 0, 0, 0, 0, nanti ada nilainya, 0, 0, nanti ada nilainya, gitu ya. Nah, sekarang kalau seperti itu kan kurang enak untuk kita sebagai human. Nah, coba sekarang ini ya, proses dokumen ini di Word itu kalian resultkan juga. Ya, kalian resultkan juga, kemudian di run. Nanti akan ada hasil seperti ini, word list. Oke, sebelahnya ini adalah data TF-IDF-nya. Oke, proses dokumen from data. Yang ini adalah klik pada total occurrence, ini APK muncul. Kita klik, nanti dia akan mengurutkan dari besar ke kecil secara descending. Ini ada Mandalika gitu ya, dia muncul sebanyak 113 kali, MotoGP dia muncul sebanyak 59 kali, Menteri dia muncul sebanyak 93 kali gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di sini datanya, kalau kita cek di sini, ini sirkuit ini dengan ini ya, sirkuit yang ini itu kan sama. Hanya saja di situ tulisannya sirkuitnya dia huruf kecil semua. Yang ini dia yang pertama adalah kapital. Sehingga di rapid miner itu dikenali sebagai sesuatu yang berbeda. Atau menyeragamkan kata apakah dia kapital semua atau kecil semua gitu. Karena kalau seperti ini kan dia terdeteksi dua hal yang berbeda padahal kan dia maknanya adalah sama. Kita balik ke desain, kemudian klik 2 kali pada proses dokumen di sini. Oke, bisa dicari pada operator, kemudian transformation. Ya, transformation ini masih dalam ini loh, text processing ya, masih dalam extension text processing. Kemudian kita cari di bagian ini transformation, silahkan dicari transform cases. Ya. Oke, sorry, kok tidak ada ya? Nah ini dia, transform cases. Kemudian kita tarik ke sini. Oke, sudah ditarik begini. Di sini kita lowercase ya. Kemudian balik lagi ke proses.
kita run. Nah, kita ini lagi, discandingkan lagi. Ya, sekarang sirkuit itu dia sudah bertambah. Yang tadi cuma 113, ini sudah 150 gitu. Kita cari lagi apakah ada kata sirkuit di sini gitu. Harusnya sih tidak ada. Harusnya sudah tidak ada. Ya, ini sudah tidak ada nih. Sirkuit. Ya, datanya sudah jadi satu dengan, jadi tadi ya, yang sirkuit S-nya besar, itu sudah bergabung dengan sirkuit yang S-nya kecil. Ya, itulah tadi ya, contoh dari transform cases, kita bisa gunakan untuk menyeragamkan kata. Mengubah fontnya mau dia kapital semua, kecil semua, gitu ya. Nah, sekarang rekan-rekan di sini ada di, kemudian ada yang, kemudian ada dan, ya, kemudian ada ke, ada ini ya, YG gitu ya. Ini namanya adalah stop word. Jadi stop WORD, stop word gitu ya. Jadi kita nanti akan menghilangkan kata itu, kata stop word itu akan kita hilangkan. Ya, karena kan dia kalau cuma satu itu kan tidak berfungsi untuk kita, gitu, untuk informasi kita. Nah, nanti kita akan hilangkan ini ya. Caranya di proses dokumen, klik 2 kali di sini. Nah, masuk ke sini lagi. Kemudian di bagian operator, di bagian filtering, ya, filtering. Di sini silakan dipilih filter stop word. Ya, filter stop word, pilih yang dictionary. Karena kita bahasanya bahasa Indonesia ya. Ini English Jerman untuk bahasa yang English Jerman dan lain-lain. Kita pakai yang bahasa Indonesia di sini. Filter stop word, dictionary ya. Kita pakai yang dictionary, kita letakkan di sini. Nah, rekan-rekan, di kaggle.com itu sudah ada ya ininya untuk filter stop words-nya. Ibu letakkan aja di chat Zoom untuk datanya, bisa nggak ya? Atau saya masukkan di dalam ini grup WA kita. Recording stopped. Sebentar, saya buka WA kita. Data B. Jadi biar lebih cepat. Stop word saya mana? Nah, ini. Sedang proses kirim. Ya, itu sudah masuk ke dalam Excel-nya. Silahkan bisa dicek Excel-nya, segera download, segera masukkan jadi satu dengan data-data yang rekan-rekan kumpulkan untuk ini big data. Bu, record lagi. Recording in Ya, progress. share screen lagi. Oke, ini ya. Jadi ini kita akan memfilter stop word yang tadi. Datanya ada di Kaggle, jadi silahkan download data dari Kaggle itu bisa, atau tadi yang sudah Ibu share pada WA group kita. Kalau sudah di sini ini ya, ini kita klik, kemudian cari di mana tadi rekan-rekan menyimpan itu. Sorry. Tidak ada ya. Sensitif. Oke. Sebentar. Parameter, pilih file. Sepertinya saya tidak. Astagfirullah. Nah, ini dia stop word bahasa .csv ya. Kita open, kita tarik ke result, kita balik ke proses, kita run. Ya.
data-data yang ada di stop word itu harusnya sudah tidak muncul di sini lagi. Nah, ini ya, data-data yang dia ada di stop words tadi, harusnya sih dia tidak muncul di sini lagi. Isi datanya apa sih? Kita buka aja ya yang dari Kaggle itu. Kita buka aja datanya yang stop word. Isinya ada apa aja. Nah, isinya ada ini. Isinya adalah, adanya, adapun, agak-agaknya, agar, akan. Ini adalah kumpulan dari stop word tadi. Ya. Nah, ini. Jadi kata ini di dalam data kita itu harusnya sudah tidak ada. Ini yangnya cuma satu ya. Bisa ditambahkan IYG, kan tadi aja tuh IYG. Ataupun huruf-huruf alfabet yang dia cuma satu, jadi A, B, C, D, E, kayak gitu. Untuk memperkaya stop word kita. Nah, itu. Kemudian Ibu balik lagi ke RapidMiner. Ya, ini ya. Ini sudah mulai terlihat bersihnya. Nah, ini nanti bisa ditambahkan nih F. Jadi biar dia tidak ada di sini gitu. Ini ya, WSBK, Sport, Beli, Indonesia, Undangan, Pertemuan, Mandalika, Sirkuit, Menteri, MotoGP, Abu Dhabi gitu. Nah, kita sudah menghilangkan itu ya, si stop words tadi. Tadi itu ada di Excel-nya, stop word itu kalau nggak salah ada 758 data stop word. Ya. Intinya adalah isi dari kata yang tidak begitu penting untuk kita. Nah, kemudian ini sudah, tadi sudah. Oke. Kita akan, ini masih ada, kita bersihkan juga deh. Kita balik ke desain rekan-rekan. Kemudian di sini ya, kita akan filtering. Silahkan pilih filter token ya, by length di sini. Kita masukkan di sana. Kemudian nanti akan ada keterangan di parameternya. Ini adalah minimal karakter dan maksimal karakternya berapa. Jadi minimal karakternya itu 4, maksimalnya adalah 25. Nah, kalau di bawah 4 itu harusnya nanti dia ini ya, sudah hilang. Jadi kata-kata yang sedikit kayak YG, F, atau AC yang tidak begitu penting, itu harusnya sudah hilang. Sekarang kita balik ke proses, kemudian kita run. Ya, Ibu just scanning lagi. Oke, ini ya, ini. Oke, jadi ada Word, Mandalika, Sirkuit, Menteri. Jadi minimal tadi Ibu pasang 4. Defaultnya sih itu. Bisa, kalau mau diganti boleh. Misalnya minimalnya rekan-rekan pasang 5 gitu juga boleh. Nih, ya, ini sudah cantik nih ya datanya. Nah, itulah rekan-rekan. Jadi kita sudah bisa memproses teks seperti ini ya. Manfaatnya adalah mendapatkan kata-kata penting dari data teks yang kita punya. Dari 500 data Twitter tadi itu kita olah, kemudian kita bisa ini ya, mendapatkan informasi. Oh, ternyata dari data tadi yang memperbincangkan Mandalika itu ada sekitar 316 data gitu, 316 perbincangan. Yang bahas sirkuit ada 150, yang membahas tentang menteri-menterian, menteri-menteri itu ada 95, yang membahas tentang MotoGP ada 62 gitu ya. Kemudian undangan ada 57, Indonesia ada 51. Nah, kita bisa dapatkan informasi dari teks kita yang ada hasilnya, ada nilainya yang valuable seperti ini. Oke, sampai sini, adakah yang mau ditanyakan? Ibu Recording stop stopped. Adakah yang mau ditanyakan? Monggo. Yang belum berhasil, ada nggak?
Yang belum berhasil menghasilkan data seperti itu? Tidak ada ya, sepertinya sudah berhasil semua, alhamdulillah. Oke, seperti itu rekan-rekan untuk siang hari ini. Kalau tidak ada yang tanya, Ibu akan buat link presensi. Kita belum absen kan ya? Belum, Bu. Ya, Ibu buat. Bu buatkan link absensi dulu.